yang setiap hari Bapak temukan. Karena itu saya minta waktu Bapak sebentar untuk saya melakukan wawancara. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, saya yakin bahwa Bapak setiap hari bertemu dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang sama-sama memiliki kebenaran. Dua kepentingan yang benar. Jadi di satu sisi ada satu kepentingan permasalahan-permasalahan yang memiliki nilai-nilai yang sama-sama benar, dan itu kita sebut sebagai dilema etika. Dan juga Bapak juga tentu menemukan permasalahan-permasalahan yang nilai-nilainya ada nilai benar dan ada nilai yang salah, sehingga itu kita namakan sebagai rujukan moral. Nah, dari Bapak sendiri, bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan juga rujukan moral? Baik, jadi terima kasih. Tentunya disampaikan tadi menyangkut pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika dan rujuk moral. Kita tahu dari definisinya bahwa kalau kasus-kasus tentang dilema etika berarti kasus yang mempunyai nilai kebenaran yang sama, dan antara kedua belah pihak itu ada benarnya. Dan ini mengharuskan kita supaya jeli dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus itu. Sementara kasus-kasus yang berhubungan dengan moral atau rujukan moral itu tentu ada sanksi hukumnya. Nah, itu berkaitan dengan itu antara yang benar dan salah. Jadi pasti dalam penyelesaian kita lihat yang benar, terus pasti pihak yang salah bisa dikenakan sanksi atau lain sebagainya. Nah, dalam mengintegrasi atau menginventarisir untuk kasus-kasus tentang dilema etika dan rujukan moral itu, saya biasanya menginventarisir kasus-kasus itu, sehingga dari inventarisir itu berarti kita bisa mengambil satu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu dipakai untuk bahan pertimbangan untuk penyelesaian atau penyelesaian kasusnya. Kita pertimbangkan kesimpulan yang kita ambil itu, baru kita bisa menyelesaikan kasus itu. Jadi tidak serta-merta kita langsung selesaikan, tapi kita inventarisir apakah kasus yang termasuk etika atau moral. Kalau biasanya kalau menyangkut moral itu istimewa, itu pasti ya kalau kita mau menyelesaikan pasti juga hasilnya ada kepuasan dan ketidakpuasan, karena pasti saling mempertahankan dia punya kebenaran atau hal-hal lain yang dipertimbangkan. Begitu. Baik Bapak, tadi Bapak sudah sangat menjelaskan tentang bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan rujukan moral atau dilema etika. Nah, sehingga yang di sini saya mau lebih bertanya atau lebih mendalam menggali tentang dilema etika. Selama ini ketika Bapak menjalankan tugas Bapak di dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana tadi kita katakan dilema etika, di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, tentunya saya pasti mencari solusi yang terbaik. Karena begini, keputusan yang saya ambil tentunya tidak boleh memihak salah satu, sehingga apa yang kita putuskan pasti ada kepuasan atau keadilan di antara kedua belah pihak. Jadi saya pikir seperti itu. Ya, kita cari solusi atau jalan keluar terbaik, sehingga apabila kita putuskan itu kasus, tidak ada yang pihak yang dirugikan atau
tidak diuntungkan begitu. Masing-masing mendapat keadilan dari tingkat kepuasan yang sama. Seperti itu. Jadi Bapak benar-benar mengutamakan intinya bahwa dua-duanya merasakan keseimbangan begitu ya Bapak. Iya, baik. Saya lanjutkan pertanyaan saya. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam yang selama ini Bapak lakukan untuk mengambil keputusan yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya mencatat beberapa hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan berhubungan dengan dilema etika itu, yaitu menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, lalu berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan keadilan. Saya rasa itu saja. Ya. Baik Bapak, saya mau bertanya lagi Bapak, biasanya kalau kita mengambil atau Bapak mengambil keputusan, biasanya apakah Bapak jadwalkan? Jadi misalkan pada kasus tertentu, misalkan langsung ambil keputusan, ataukah Bapak jadwalkan untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan itu pada waktu tertentu yang telah dijadwalkan? Tentunya dalam penyelesaian kasus saya juga melihat apakah kasus itu ringan atau bisa diselesaikan langsung, atau mungkin agak berat dan ribet untuk diselesaikan. Nah, pada kasus-kasus yang ringan saya langsung selesaikan saat itu. Sementara kalau kasus-kasus yang dianggap berat, masalah yang berat, diprediksi akan meluas, maka saya mesti berkonsultasi dengan teman-teman yang punya kapasitas jadi bisa membantu. Jadi saya tidak bisa langsung menyelesaikan kalau kasusnya itu tidak bisa diselesaikan saat itu. Jadi saya saya mengambil pelajaran Bapak dari wawancara ini bahwa Bapak yang sudah berkompeten, maksudnya Bapak sudah menjalankan tugas di dalam, bahkan ini di periode kedua saja, di dalam pengambilan keputusan Bapak masih melibatkan pihak-pihak lain. Jadi itu saya mengambil satu pelajaran penting buat saya. Nah Bapak, pertanyaan saya selanjutnya adalah, adakah mungkin faktor-faktor atau orang lain yang membantu Bapak atau mempermudah Bapak di dalam mengambil keputusan, di dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu, jadi saya biasanya, yang saya mungkin pertanyaannya masih berhubungan dengan yang tadi. Saya biasanya melihat dari kasus yang ada. Misalnya kalau kasusnya itu kecil dan ringan, berarti saya selesaikan. Tapi kalau kasusnya masih butuh perlindungan untuk taruhlah kasus yang besar, maka tentunya saya tidak bisa sendiri selesaikan. Saya bisa meminta tolong teman-teman lain untuk kami saling berdiskusi bagaimana cara penyelesaiannya, karena imbasnya tadi kita selesaikan suatu kasus, tentunya antara kedua belah pihak harus merasakan tingkat kepuasan atau kenyamanan atau keadilan, sehingga tidak memihak di antara salah satu. Ini akhir dari wawancara saya untuk hari ini Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira Bapak bisa berbagi sedikit kepada saya pembelajaran yang mungkin selama ini bisa saya pelajari juga atau bisa saya pakai di dalam saya pengambilan keputusan yang berkaitan dengan apa yang sudah Bapak lakukan selama ini. Mungkin Bapak bisa berbagi kepada saya poin penting ketika Bapak mengambil keputusan. Baik, tentunya dalam penyelesaian suatu kasus atau masalah berhubungan etika dalam
terang, tentunya saya bisa katakan bahwa dalam menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu sangat sulit, tidaklah mudah, karena ini berhubungan dengan rasa keadilan, terus ya perasaan manusia. Jadi kita harus timbang betul, sebab kemudian kalau kita salah mengambil keputusan berarti terjadi ketidakpuasan di antara sesama atau di antara kedua pihak. Sehingga kita harus betul-betul sabar dan kita harus memutuskan masalah itu dengan benar, sehingga tentunya dengan keputusan kita berikan maka seperti tadi saya bilang rasa kepuasan keadilan di antara kedua pihak bisa mereka dapatkan. Saya ambilkan contoh kemarin ya, jadi kasus ini saya berpikir bahwa ini dia termasuk dalam kelompok kasus dilema etika, sehingga walaupun saya melihat bahwa di antara kedua belah pihak itu ada salah satunya benar, tetapi demi untuk menyelesaikan apa yang harus mereka lakukan, maka saya mengambil cara ini sehingga saya selesaikan di sini, jadi mereka juga sama-sama merasa puas. Atau contoh yang lain, contohnya kita mau bangun satu rumah, ya, semuanya sudah tinggal finishing. Lalu di tengah perjalanan, kita berpikir, ini harus tambah lagi kanan untuk kita bobol di tembok. Kita bobol, tidak mungkin. Biasanya nanti kita sudah berdiri dan tinggal finishing, yang tentunya tidak sedikit yang kita keluarkan. Jadi biasanya kita pakai itu sehingga kedepannya kita punya uang lagi, baru kita bangun lagi yang baru atau kamar lagi yang baru. Nah ini dilema juga, kita mau kasih rusak, kita sudah keluar uang banyak. Nah, kita tidak mau buat lagi, nah kita butuh, harus ada kamar ini. Nah, begitu, jadi kasus yang berhubungan dengan dilema itu sangat sulit untuk kita ini, memerlukan kesabaran kita sehingga kita bisa mencari yang keluar yang terbaik untuk diri kita. Saya pikir itu. Baik Bapak, jadi untuk wawancara hari ini saya sangat berterima kasih pada Bapak bahwa saya sebagai guru yang saya rasa saya baru di dalam dunia pendidikan, saya menerima banyak hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, apalagi berkaitan dengan dilema etika, bahwa itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Terima kasih Bapak untuk waktu yang Bapak sempatkan untuk berwawancara bersama dengan saya. Semoga ke depan Bapak selalu sukses dan semakin bijak di dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mama. Pagi. Ya, Mama terima kasih sekali untuk waktu yang Mama sempatkan untuk saya, sehingga di pagi ini saya bisa melakukan wawancara. Saya mau melihat atau saya mau ambil banyak pengalaman dari apa yang selama ini Mama lakukan, terutama ketika Mama memimpin di dalam sekolah ini. Terlebih juga saya juga tahu bahwa Mama adalah salah satu guru penggerak angkatan 8 Mama ya. Jadi saya percaya bahwa lebih mudah untuk saya mengetahui informasi-informasi yang ingin saya dapatkan terkait dengan beberapa hal dalam pengambilan keputusan. Baik, Mama, mungkin saya minta waktu sebentar untuk kita wawancara, mungkin 15 menit, 20 menit untuk kita melakukan wawancara. Baik, Mama, saya mau mulai langsung dengan pertanyaan pertama. Saya percaya bahwa ketika Mama mengalami di dalam
kepemimpinan sebagai kepala sekolah, tentunya Pak Mama pasti mengalami begitu banyak permasalahan itu diantaranya ada kasus-kasus yang memiliki kepentingan yang bernilai benar, Mama. Ada juga yang kita namakan dengan dilema etika. Sementara ada juga permasalahan yang dia ada bernilai salah dan benar, itu kita namakan dengan rujukan moral. Menurut Mama, pandangan Mama, bagaimana Mama mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika dan rujukan moral? Jadi baik, terima kasih Ibu Hermina yang sudah menggunakan saya atau wawancara dengan saya dalam kegiatan kehidupan setiap hari di sekolah ini. Itu dalam mengidentifikasi kasus dilema etika itu apabila ada dua hal yang dua-duanya benar, tapi kita harus memilih salah satu. Berarti dilema etika, sedangkan kalau rujukan moral itu hal yang salah, tapi kita harus juga bisa mengambil keputusan, kira-kira bagaimana ini hal kita bisa ambil jadi keputusan atau tidak. Mungkin itu identifikasi saya. Nah, jadi ini anggap saja makanan sehari-hari ya Mama. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika Mama menjalankan tugas Mama, tanggung jawab Mama di sekolah ini, bagaimana Mama mengambil keputusan di sekolah, terutama di dalam kasus-kasus yang tadi kita sebutkan dengan dilema etika? Jadi kalau untuk pengambilan keputusan, kalau kasusnya memang kita ada pada dilema etika, tapi saya rasa saya bisa mengambil keputusan sendiri, berarti saya ambil sendiri. Tapi kalau saya rasa ini saya butuh teman untuk bisa berbagi, maka saya biasanya dengan wakil kepala sekolah, terus lagi guru BK itu dan wali kelas misalnya, itu kita sama-sama ngomong baru ambil keputusan. Jadi tidak, kalau yang bisa saya ambil sendiri saya ambil, tapi kalau yang butuh ada pendapat-pendapat dari teman pasti saya dengan teman-teman dalam keputusan. Ya. Jadi artinya bahwa Mama memilah ada hal-hal yang memang bisa diputuskan sendiri, Tetapi jika ada hal-hal yang memang belum bisa diputuskan sendiri, mungkin Mama melibatkan teman-teman yang lain. Oke, baik. Mama, saya mau bertanya untuk pertanyaan ketiga, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang Mama lakukan untuk dalam pengambilan keputusan? Jadi dalam satu persoalan itu kita tidak cepat langsung ambil keputusan, terutama apalagi persoalan yang seperti dilema etika ini. Jadi yang pertama itu saya lakukan adalah identifikasi masalah. Jadi saya bisa lihat dari misalnya kalau kasus antara guru dengan murid, saya juga lihat dengan guru, saya bertanya dengan guru, saya juga bertanya dengan murid dulu. Setelah itu baru saya mulai mengumpulkan fakta. Ya, jadi identifikasi, mengumpulkan fakta, terus mencari solusi. Jadi tidak segampang kita bilang ini langsung selesai. Nah, apalagi kasusnya berat dan bisa membawa dampak. Ini dalam pengambilan keputusan tidak secepatnya, terutama identifikasi masalah, terus bisa memilih kira-kira kalau saya ambil ini keputusan bagaimana. Jadi itu langkah-langkah yang selalu saya buat. Terus dengan teman-teman kita beradu bersama. Jadi saya sudah ambil beberapa pelajaran ini. Jadi ketika mengambil keputusan memang harus begitu banyak informasi, kita harus kumpul dulu. Kita harus kumpul informasi dari hal-hal yang terkait atau orang-orang yang terkait dengan hal tersebut. Baik, Mama, saya melanjutkan. Apakah ketika Mama mengambil keputusan,
adakah mama membuat jadwal tertentu, misalnya seperti ini di dalam jadwal penyelesaian kasus dilema etika itu, apakah langsung diselesaikan di tempat atau misalnya memiliki jadwal yang lain, jadi direncanakan untuk diselesaikan, direncanakan jadwal untuk diselesaikan, kemudian baru dilakukan atau diputuskan seperti itu. Ya, jadi kalau tadi seperti awal itu, kalau kasus yang masih gampang-gampang saja pasti penyelesaian jadwalnya langsung selesai. Tapi kalau kasusnya yang agak rumit itu kita pasti bikin jadwal, dan saya biasanya melihat dari situasi. Jadi pas kasus terjadi itu pasti bahwa orang semua masih lagi tegang. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan kasus. Jadi kita bikin jadwal lah. Mungkin ini hari saya panggil gurunya dulu. Besoknya saya, atau ini hari guru habis, setelah guru keluar mungkin muridnya masuk. Ya. Terus nanti ada jadwal lagi, saya mungkin konsultasi dengan teman-teman. Ya, seperti tadi wakil kepala sekolah, guru BK, wali kelas. Bisa juga dengan orang luar yang saya rasa berkompeten untuk dengan pengambilan keputusan. Jadi selalu pakai jadwal, dan jadwal itu terkadang itu kami sesuaikan dengan situasi supaya memang benar-benar pengambilan keputusan itu sudah bagus. Jadi mama tidak hanya merasa bahwa mama sangat berkompeten untuk mengambil keputusan, tapi mama juga melibatkan pihak-pihak terkait. Bahkan tadi mama katakan bahwa ada pihak-pihak yang berkompeten untuk pengambilan keputusan. Saya rasa memang itu hal yang menjadi pelajaran buat saya. Baik, mama, saya lanjutkan. Adakah faktor-faktor yang mempermudah atau yang membantu mama untuk mengambil keputusan dalam pengambilan keputusan? Adakah faktor-faktor yang seperti memudahkan? Faktor yang memudahkan itu kita ambil contoh begini. Ini saya diskusi dengan teman. Ada teman yang dia juga tahu masalah, jadi dia saat diskusi itu jalan dengan lancar. Itu faktor yang memudahkan. Terus lagi dukungan. Jadi di sini ini kan kebetulan kita sekolah yayasan. Jadi selain dengan dinas, itu saya juga biasa konsultasi dengan yayasan. Kebetulan karena kita dekat dengan yayasan. Jadi itu saya rasa bahwa itu faktor-faktor yang mendorong faktor-faktor yang mendorong untuk keputusan diambil. Terus ada berbagai pihak yang juga sering mau membantu karena keterbukaan ya. Jadi saya biasa kalau kasus yang benar-benar itu saya biasa ke dinas, atau saya mungkin dengan yayasan, terus dengan teman guru. Itu faktor-faktor. Jadi sumber daya yang ada ini mendukung saya mengambil keputusan. Baik, mama, terima kasih. Tentunya kalau ada yang mudah, mempermudah mama, faktor yang mempermudah, tentu juga ada tantangan atau faktor-faktor yang mungkin akan menyulitkan atau hambatan. Jadi menurut pengamatan mama atau yang selama ini terjadi, adakah yang menghambat atau menjadi hambatan mama di dalam mengambil keputusan? Jadi faktor penghambat itu kita mindset dulu. Jadi kayak guru misalnya kayak ada berpihak sedikit dalam persoalan ini, mungkin karena dia punya saudara, punya anak atau apa, itu faktor penghambat. Karena kita mau buka dengan cara apa juga, karena di pikiran ini dia harus bela dia punya. Jadi mindset guru ya itu salah satu faktor penghambat. Belum lagi orang tua. Orang tua itu biasa kan datang dengan berbagai gaya. Ya, jadi hal-hal yang sebenarnya kita bisa selesaikan kalau datang untuk kan mana bisa. Jadi saya selalu kasih teman-teman, usahakan supaya kalau orang tua yang datang ada persoalan, usahakan jangan cepat-cepat ketemu saya, supaya kita bisa tahu, oh ini kalau dia marah ini
berarti kita bikin dengan gaya bagaimana untuk bisa mengalihkan itu kemarahan. Saya sangat tertolong kalau dengan wawancara hari ini. Saya mendapatkan banyak pelajaran, khususnya dari Mama sebagai yang menurut saya sudah berpengalaman di dalam pengambilan keputusan. Karena saya melihat dari sisi saya bahwa Mama tidak mengambil keputusan secara sepihak. Padahal saya tahu bahwa Mama tentunya berkompeten, tetapi Mama melibatkan orang-orang atau rekan-rekan untuk mengambil keputusan. Baik Mama, ini yang terakhir sekali, pertanyaan yang terakhir dari saya, dari semua yang telah Mama sampaikan tadi. Kira-kira adakah pelajaran yang bisa Mama berikan atau pelajaran yang Mama ambil dari setiap pengalaman-pengalaman ketika Mama mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Jadi sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu harus benar-benar memperhatikan ini, kalau saya ambil yang ini dia punya resikonya apa, ya, pertimbangan resikonya itu yang penting. Kalau saya ambil yang ini bagaimana? Dan prinsip kita guru itu adalah bagaimana walaupun anak itu salah, tapi bagaimana, karena pasti dong akan berubah. Saat itu mungkin dong salah, tapi pasti ke depannya proses mereka akan berubah. Jadi keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang berpihak pada murid. Jadi tidak bisa kita membuat sehingga akhirnya di masa depan juga suram karena hal-hal itu. Ya, mungkin itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengambil keputusan yang bisa menolong ini orang untuk ada perubahan. Terkadang keputusan yang kita ambil itu menggunakan cara kita, ego kita, emosi kita, sehingga terkadang merugikan peserta didik, merugikan orang lain yang mengalami hal tersebut. Baik Mama, saya sangat berterima kasih sekali. Sekalipun memang hanya beberapa menit, tapi banyak pelajaran yang saya ambil, terutama dari Mama yang sudah memiliki banyak pengalaman. Ya, semoga apa yang saya lakukan hari ini akan menjadi pelajaran buat saya juga untuk bagaimana mengambil keputusan. Baik, terima kasih Mama. Terima kasih, sukses. Terima kasih Mama.